wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan jurnal yang berjudul Meningkatkan Pengungkapan Perusahaan melalui XBRL berbasis bukti struktur taksonomi untuk pelaporan terintegrasi. Berikut adalah kelompok 4 yang terdiri dari Niki Gervina Putri, NPM 03, Almira Alifina, NPM 09, Anissa Fitri, NPM 11, Anita Nurlela, NPM 12, Mika Nur Akmawati, NPM 20, Via Ninda Ayang, NPM 23, Niputu Andini, NPM 25, dan Miftahul Janah, NPM 34. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pelaporan terpadu atau Integrated Report adalah inisiatif terbaru yang bertujuan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Lalu menurut International Integrated Report Council pada tahun 2013, IR harus menyediakan dalam satu dokumen representasi komprehensif dari kinerja organisasi dan berbagai faktor yang memengaruhi kemampuan bisnis untuk menciptakan nilai dari waktu ke waktu. Lalu ada menurut Betty and Smith pada tahun 2013 menyoroti bahwa munculnya IR memfokuskan kembali perdebatan tentang peran IC dan penciptaan nilai dalam pelaporan naratif. Pelaporan IR dan IC memiliki hubungan yang ketat karena keduanya bertujuan untuk menjelaskan, meskipun dari perspektif yang berbeda, namun potensi penciptaan nilai dari suatu perusahaan tidak terungkap oleh informasi keuangan saja. Lalu ada pengertian mengenai XBRL atau Extensible Business Reporting Language adalah alat teknologi yang dapat menyebarkan data dengan menghasilkan informasi yang lebih relevan dan disesuaikan sesuai permintaan pengguna menurut Deberency and Gray pada tahun 2001. Lalu XBRL ini mampu memenuhi tantangan dan mendukung penerapan IR dengan cara yang lebih memuaskan kebutuhan informasi pengguna melalui pengambilan informasi yang lebih efektif, dinamis, dan disesuaikan. Namun meskipun ada klaim awal untuk potensi XBRL untuk IR dan kodifikasi XBRL yang disusun untuk IC, penerapannya XBRL memiliki beberapa keunggulan untuk menyajikan informasi dan secara bersama-sama menerapkan prinsip-prinsip panduan yang ditetapkan oleh IRC dalam pertukaran antara kelengkapan dan keringkasan. Nah, pada studi ini menguji potensi XBRL untuk mengatasi kelemahan pelaporan statis, meningkatkan pengungkapan sukarela perusahaan, dan menekankan serta mengeksplorasi pengungkapan IC. Untuk menerapkan seperti itu, teknologi dalam praktiknya, artikel ini mengembangkan struktur taksonomi dari informasi yang disarankan yang membentuk konten IR dari pedoman IR, lalu memberikan basis pengetahuan dan wawasan untuk taksonomi XBRL untuk IR. Penelitian ini menggunakan penelitian ilmu desain sebagai pendekatan penelitian eksplorasi pragmatis untuk menciptakan artefak baru dan fenomena buatan untuk memecahkan masalah praktis. Nah, penelitian pragmatis ini bermula dari perdebatan tentang apakah akademisi harus dianggap hanya sebagai pengamat dan penilai aktivitas pemecahan masalah para praktisi, atau juga pemecah masalah. Nah, setelah menetapkan struktur taksonomi, ini memberikan basis pengetahuan dan model informasi untuk membangun taksonomi XBRL yang diambil dari pengalaman sebelumnya, mengambil pendekatan campuran, mirip dengan yang diadopsi untuk mengembangkan pelaporan keuangan internasional. Adapun pengambilan pendekatan campuran yaitu top down dan bottom up. Nah, taksonomi XBRL standar itu mengeksplorasi cara baru untuk menyajikan dan mengungkapkan informasi perusahaan, dan IC dengan menunjukkan potensi teknologi XBRL untuk meningkatkan relevansi pengungkapan
perusahaan secara sukarela. Nah, yang kedua lalu ada pendekatan epistemologis dan penelitian, yaitu penelitian dalam hal ini menggunakan penelitian ilmu desain. Nah, kebutuhan untuk memperbaiki situasi yang ada dalam mendorong para peneliti untuk bertindak. Nah, tujuan ini biasanya ditempuh dengan melakukan penelitian berdasarkan paradigma eksplanatori dan ilmu alam yang pengetahuannya dikembangkan dan dijelaskan dalam fenomena sosial dengan memulai dengan teori yang ada, membuktikan bahwa teori baru yang dikembangkan itu bisa menghasilkan suatu hipotesis. Lalu logika menguji teori dan mengembangkan teori baru berdasarkan bukti empiris dominan dalam penelitian akademis. Lalu ada ilmu desain atau design scientist adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, yang dimana penelitian ini menggunakan penelitian ilmu desain. Karena pendekatan eksplorasi ini berbeda dari pendekatan pembangunan teori dan pengujian teori, desain scientist ini memiliki minat penelitian pragmatis yang bertujuan untuk menciptakan artefak yang digunakan untuk memecahkan masalah praktis dengan tujuan akhir yaitu meningkatkan praktik. Lalu, menurut Pirainen dan Gonzalez pada tahun 2013 berpendapat bahwa desain saintis ini didasarkan pada paradigma dan tujuan yang sama dari pendekatan penelitian konstruktif yang dimana dikembangkan dalam literatur akuntansi manajemen dan manajemen, dan juga dikenal sebagai penelitian tindakan atau penelitian intervensionis. Lalu memang tujuan bersama oleh dua pendekatan ini yaitu penelitian konstruktif dan desain saintis adalah menggunakan teori yang berlaku, norma teknis atau teori yang digunakan dengan relevansi industri yang tinggi untuk merancang solusi praktis menurut Pirainen dan Gonzalez pada tahun 2013. Namun, penelitian ini memiliki konsekuensi yaitu perlu dan harus terlebih dahulu membuat fenomena buatan sehingga data yang akan dianalisis dapat diperoleh. Nah, hal ini disampaikan menurut Holmstrom pada tahun 2019 dan Van Aken pada tahun 2007 dengan karyanya yang berjudul The Science of the Artificial Downloaded by. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai identifikasi masalah dan motivasi pelaporan terbaru dan XBRL. Pada subbab yang ketiga ini dibagi menjadi 3 pembahasan, yaitu mengenai pelaporan integrasi dan tantangan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Lalu yang kedua, penggunaan XBRL di luar informasi keuangan. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pelaporan terintegrasi melalui XBRL. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai pelaporan integrasi dan tantangan untuk meningkatkan pelaporan perusahaan. Pada laporan integrasi ini, kita harus memberikan informasi yang luas. Selain itu juga menjelaskan mengenai faktor-faktor penciptaan nilai bersama dengan mengimplikasikan dari beberapa aspek. Contohnya yaitu seperti aspek keuangan, sosial, dan lingkungan. Relevansi informasi perusahaan yang diberikan kepada pemangku jabatan ini perlu ditingkatkan agar dapat menyiratkan kebutuhan pelaporan yang terfokus pada pengungkapan perusahaan, dikarenakan pasokan informasi-informasi yang sebelumnya dirahasiakan atau tidak diketahui. Kerangka kerja IR yang dirilis oleh IIRC ini dapat didefinisikan laporan terintegrasi sebagai komunikasi singkat tentang bagaimana strategi, tata kelola, kinerja, dan prospek organisasi dalam konteks lingkungan eksternalnya, dan mengarah pada penciptaan nilai dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bergeser dari pelaporan ke pengungkapan. Yang kedua yaitu mengatasi fokus pada investor untuk pengungkapan yang lebih relevan bagi semua pemangku kepentingan. Yang ketiga yaitu menekankan pengungkapan IC dan modal lainnya.
Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan navigasi data. Dan yang terakhir adalah menerapkan prinsip-prinsip panduan IR. Selanjutnya, penggunaan XBRL di luar informasi keuangan. XBRL adalah bahasa komputer yang digunakan untuk komunikasi elektronik informasi bisnis. Ini menyediakan manfaat utama dalam penyusunan analisis dan komunikasi informasi bisnis. Dalam XBRL ini, setiap bagian dari data keuangan diberi tag data unik yang telah ditentukan sebelumnya dari taksonomi tertentu, dan tag data ini bertindak seperti kode batang, mengidentifikasi konten dan struktur informasi. XBRL dapat digunakan untuk pelaporan internal dan pelaporan eksternal non-keuangan, karena potensinya tidak hanya terbatas pada data keuangan. Taksonomi GRI, Global Reporting Initiative, XBRL merupakan inisiatif lebih lanjut yang ditujukan pada kodifikasi XBRL non-keuangan informasi dan indikator keberlanjutan. GRI telah mempromosikan beberapa inisiatif untuk menggunakan pelaporan digital dan XBRL untuk keberlanjutan informasi. Menggunakan metadata untuk pelaporan dan manipulasi data. GRI telah menginisialisasi file program laporan XBRL untuk memberikan contoh laporan XBRL yang dihasilkan menurut GRI taksonomi XBRL. Tentang standarisasi informasi non-keuangan, Manterio 2010B halaman 56 mengklaim perlu untuk pemahaman yang luas dan umum tentang lingkungan sosial dan tata kelola atau LST informasi dengan menyatakan bahwa kurangnya bahasa pergaulan umum seputar LST yang diterima secara umum standar pelaporan merupakan hambatan yang signifikan bagi manajemen risiko yang efektif. Selanjutnya, meningkatkan pelaporan terintegrasi melalui XBRL. Dengan meningkatnya praktik IR, XBRL dipandang sebagai sarana untuk mengintegrasikan finansial dan non-finansial informasi dengan membuka peluang untuk data pelaporan terintegrasi interaktif melalui XBRL. Monteria 2010A 2010B. Kegunaan XBRL untuk pengungkapan berbasis banyak modal juga baru-baru ini ditangani oleh Ramin dan Lew 2015 yang mengembangkan model konseptual untuk pengungkapan model terintegrasi dan pelaporan kinerja untuk memberikan pengungkapan yang komprehensif dan terintegrasi tentang keuangan keberlanjutan dan kinerja IC. Selanjutnya pada poin keempat, tujuan dari solusi untuk pengembangan taksonomi. Untuk mengembangkan taksonomi XBRL terdiri dari 3 fase, yaitu pre-development, development, dan post-development. Kategori pertama mencakup fase perencanaan dan analisis, dan desain taksonomi. Sebagai fase awal sebelum pengembangannya yang bertujuan untuk menetapkan ruang lingkup taksonomi, mengakui seperangkat peraturan, standar akuntansi, atau kerangka kerja sebagai sumber pengetahuan. Lalu, desain fase menyeratkan kodifikasi pengetahuan pelaporan dan pemodelan dalam cara terstruktur untuk memberikan dasar pengetahuan dalam pengembangan teknis taksonomi. Secara khusus, menurut elemen yang diperlukan untuk mengembangkan struktur taksonomi untuk IR, bertujuan untuk mendefinisikan item struktur taksonomi sebagai label semantik untuk menandai informasi dan hubungan hierarkisnya. Lalu juga untuk mengidentifikasi tingkat pemilahan yang efektif untuk setiap item, yaitu tingkat hierarki struktur, sehingga juga dapat menguji variasi tingkat industri dalam praktik pelaporan. Selanjutnya, pada poin kelima, desain dan pengembangan dari struktur taksonomi atau artefak. Siklus pertama berkaitan dengan pembangunan dan evaluasi artefak sesuai dengan kebutuhan bisnis yang diidentifikasi di lingkungan. Lalu siklus kedua menghubungkan DS dengan pengalaman dan keahlian dan bertujuan untuk menyediakan basis pengetahuan untuk desain artefak. Selanjutnya, metode untuk mendefinisikan struktur taksonomi dan item-itemnya. Metode pengumpulan data ini melibatkan kodifikasi data ke dalam kategori yang telah ditentukan untuk mendapatkan pola dari penyajian dan pelaporan informasi secara khusus. Kami menggunakan analisis konten tematik dengan bantuan komputer seperti yang disarankan oleh Betty et al. 2004.
Selanjutnya, kerangka kerja konseptual dan skema pengkodean IR 3D. Pengkodean melalui NVivo dapat digambarkan sebagai penetapan berbagai jenis atribut dan tag ke setiap bagian teks atau bagian informasi. Ini membutuhkan definisi awal dari pengkodean skema berdasarkan kerangka konsep. Sebagai sekumpulan kategori dan tipe informasi yang akan digunakan untuk mengkodean konten laporan, dua dimensi diidentifikasi berdasarkan IR template, IR framework, CE dan capitals. Dimensi ketiga atau jenis informasi sebaliknya merupakan variasi dari dua dimensi yang dikemukakan oleh Betty et al. 2004 dalam kerangka mereka. Jadi, menurut kerangka IR, dimensi CE mewakili topik yang utama kategori informasi dari laporan terintegrasi, sedangkan dimensi kapital cocok dengan perspektif kedua dari pengamatan laporan itu yang berkaitan dengan konsep nilai penciptaan. Selanjutnya, proses pengkodean reliabilitas dan validitas data. Mengembangkan aturan pengkodean bagan sebagai instrumen pengkodean dengan mendefinisikan masalah-masalah berikut. Yang pertama, unit pengkodean atau paragraf teks. Yang kedua, deskripsi kategori informasi yang diwakili oleh setiap node. Yang ketiga, aturan untuk memilih node untuk pengkodean teks. Yang keempat, langkah-langkah yang harus diikuti selama proses pengkodean untuk menghindari kesalahan dan bias. Mengenai poin ketiga, kami menetapkan penggunaan hanya node non-agregat atau tanpa node-node anak untuk pengkodean. Kemudian, kami mengidentifikasi node untuk mempertimbangkan yang saling terkait secara eksklusif. Mempertimbangkan tujuan dari studi ini, kami mengecualikan bagian berikut dari pengkodean laporan, yaitu surat CEO dan presiden, penyajian laporan, jaminan pernyataan dan laporan keuangan, atau jika diungkapkan dalam laporan. Selanjutnya yaitu sampel. Fokus kami adalah pada sekelompok perusahaan yang mendekati IR pertama kali. Pertama, untuk memilih sampel, kami mengecualikan semua perusahaan yang tidak terdaftar. Lalu kita mengidentifikasi 6 supersektor menggunakan tolak ukur klasifikasi industri, di mana IR lebih banyak dilembagakan dan tersebar, yaitu supersektor dengan jumlah perusahaan tertinggi itu bergabung dengan program percontohan IIRC atau utilitas sumber daya dasar, bank, barang, dan jasa industri, kimia, dan makanan dan minuman. Untuk setiap perusahaan supersektor di atas, kami memeriksa ketersediaan laporan terintegrasi pada tahun 2013 di situs web institusinya. Kemudian kami hanya memilih file laporan perusahaan yang menyatakan bahwa mereka mempersiapkan sesuai dengan kerangka IR dan pedoman IRC. Selanjutnya, kita akan membahas tentang demonstrasi dan evaluasi dari struktur taksonomi untuk IR. Konsep tanpa memecah informasi menjadi detail yang tidak berguna dan pengguna dapat memiliki gambaran informasi yang lengkap dan ringkas tanpa satupun tingkat disagregasi yang tidak relevan atau memperoleh efektivitas dalam mengakses informasi. Item turunannya seperti dewan, perubahan dalam struktur tata kelola di tahun tersebut, dan persyaratan peraturan untuk struktur tata kelola menyampaikan informasi yang lebih rinci untuk item induknya. Jenis item yang kedua adalah item yang diberi skor 3 yang dapat dipilah dengan cara yang sesuai. Misalnya item perkiraan dan proyeksi yang dapat dipisahkan dalam metode asumsi dan estimasi, proyeksi masalah eksternal, dan implikasi untuk model dan kinerja bisnis. Perlu dicatat bahwa beberapa item yang diberi skor 4 atau 3 tidak menunjukkan level lebih lanjut disagregasi. Contohnya adalah item struktur tata kelola dan sistem tata kelola. Mengenai manfaat multidimensi untuk taksonomi XBRL, Becchoki et al. Dalam 2009 menyatakan bahwa spesifikasi dimensi mendukung pelaporan informasi di berbagai dimensi, dan ini memungkinkan pelaporan data dalam hypercube yang dipermodelkan dalam taksonomi. Terakhir, item yang diberi skor 2 dan 1 mewakili item yang kurang relevan dengan nilai
RI kurang dari 50%. Sedangkan item dengan skor 2 harus disertakan dalam struktur taksonomi. Meskipun tanpa disagregasi lebih lanjut, item dengan skor 1 ini dapat digabungkan karena relevansinya yang rendah. Ini tidak berarti bahwa informasi mengenai konsep bisnis ini kurang relevan bagi pengguna. Selanjutnya adalah evaluasi pelenturan dan konsistensi antar sektor. Di sini kami mengevaluasi kemampuan taksonomi kami untuk menyesuaikan dan mencerminkan praktek pelaporan di setiap sektor, yang menguji apakah tingkat disagregasinya konsisten antar sektor. Untuk menguji perbedaan tersebut, dilakukan uji analysis of variance atau ANOVA dengan menggunakan ukuran di bawah ini. CJ sama dengan sigma NI sama dengan 1 plus NSIJ dibagi N, di mana keterangan tersebut mencerminkan J mewakili perusahaan tunggal dari sampel, I mewakili satu item dari struktur taksonomi, NS adalah skor bersarang, N jumlah total item yang terdaftar dalam struktur taksonomi untuk setiap dimensi, yaitu CI min 174 item dengan capital min 63 item. CJ nilai rata-rata skor bersarang item untuk setiap dimensi, atau CI atau capitals. Nilai CJ yang lebih tinggi menunjukkan jumlah item yang lebih tinggi dengan skor tertinggi diambil dalam laporan J. Oleh karena itu, tingkat disagregasi utama harus tercermin dalam struktur taksonomi XBRL untuk laporan J tersebut. Tabel 7 menggunakan SEC sebagai variabel independen dan variabel lainnya sebagai variabel independen, yaitu menggunakan uji ANOVA menunjukkan hasil yang signifikan untuk dua variabel, nilai rata-rata item NS, dimensi CE, dan nilai rata-rata item dengan GNS untuk dimensi CE, variabel CE3. Oleh karena itu, menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terjadi hanya untuk dua variabel ini. Mempertimbangkan hipotesis yang mendasari ANOVA karena P min value kurang 0,05, kita dapat menolak hipotesis 0 bahwa tidak ada perbedaan antara kelompok atau sektor. Mempertimbangkan yang lain parameter juga mendapatkan disesuaikan R kuadrat yang memuaskan 92% untuk model. Bahkan, jika uji Bartlett menunjukkan bahwa salah satu asumsi ANOVA atau varian yang sama di seluruh kelompok tidak dilanggar. Dengan demikian, kami dapat menegaskan bahwa berbagai tingkat disagregasi dipengaruhi oleh sektor hanya untuk item taksonomi dari dimensi CI. Sebaliknya, kami tidak menemukan signifikan perbedaan antara grup untuk dimensi modal atau variabel CAP. Berikut ini adalah tabel rapat. Hasil dari tabel tersebut adalah karenanya ada ruang untuk ekstensi taksonomi untuk memenuhi kebutuhan pemilahan ini. Ini ekstensi mencerminkan item yang diberi skor 3 atau GNS yang dapat dipilah menggunakan kebijaksanaan menjadi item anak yang lebih rinci. Untuk variabel ini, kami memperoleh hasil statistik yang signifikan. Nilai P sama dengan 0,0088 yang menunjukkan adanya perbedaan antar sektor. Ini menunjukkan bahwa efektif tingkat disagregasi untuk item ini dan disagregasi diskresionalnya bergantung pada kebutuhan sektor tertentu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Dengan menggunakan XBRL dalam pengungkapan perusahaan, seperti IR, memiliki potensi keuntungan dalam mengungkapkan IC informasi. Ini memfasilitasi minat yang bangkit kembali pada informasi IC sebagai hasil dari IR dan penguatan panggilan untuk penelitian IC untuk membuat IC terlihat secara eksternal dengan berfokus pada pengungkapan IC yang mencirikan tahap keempat penelitian IC. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi praktis. Motivasi memimpin penelitian pragmatis ini
berasal dari masalah yang diamati dalam praktik. Kami menunjukkan pentingnya XBRL untuk meningkatkan pelaporan perusahaan dalam praktik dan potensinya untuk menyediakan pengungkapan yang relevan semua pemangku kepentingan. Ini mencerminkan peluang untuk menerapkan teknologi seperti itu untuk melampaui batas pelaporan dan memanfaatkan potensi IR. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.